Kerangka mayat ditemukan oleh pemancing berserakan di sekitar Sungai Waingarip, Tanggamus pada Sabtu siang. Polisi mengumpulkan kerangka itu dan mengevakuasinya ke rumah sakit untuk penyelidikan. Polisi, TNI, dan warga menyisir pinggiran sungai hingga sejauh 2 km karena ada beberapa organ yang belum ditemukan. Sejauh ini jenis kelamin dan identitas korban belum diketahui. Kan bisa menjumpai memang betul ada mayat di situ. Namun mayat yang kita lihat di sana ketika di TKP sudah dalam kondisi tinggal tulang belulang. Kemudian organ-organ tubuh sudah banyak terpisah-pisah dan banyak juga kita sempat mengusir ada binatang-binatang jenis biawak ramai di sana. Minggu siang, jasad masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Tanggamus. Ciri-ciri yang tersisa, korban memakai kaos lengan panjang warna abu-abu. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga agar melapor ke polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kebakaran ini melanda SPBU Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Jumat siang. Ini motornya. Api cepat membesar membakar sebuah mesin dispenser berisikan 4 nosel untuk mengisi BBM ke kendaraan. 8 kanan daripada. Api tidak menjalar ke mesin SPBU lain setelah pegawai polisi dan warga cepat bergotong royong memadamkannya. Kebakaran ini terjadi akibat salah satu motor terbakar saat mengisi BBM. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat kebakaran ini. Dek, kejadiannya motornya terbakar di mana, Dek? Pas ngisi ya, Pak? Iya. Oh, ngisi minyak ya? Iya. Pertama? Tali. Terbakarnya dari mana, Dek? Nggak tahu, langsung keluar aja api ya. Dari motor ya? Lalu ya yang nozzle 7 ini langsung menyambar ya? Iya. Langsung terbakar ya? Iya, Cuman satu ya? Iya. Cuman satu ya? Oh ya. Ya, kebenaran tadi ada pengendara motor ngisi bensin, ya, pertalite ya, isi pertalite. Pada saat pengisian keluar api dari kendaraan motor ini. Jam 15.30, tiba-tiba dia langsung nyamber ke pom bensin sehingga terjadi kebakaran. Telah dibawa oleh mobil Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. nozzle 7 ya? Polisi menyita motor dan memasang garis polisi pada mesin SPBU yang terbakar untuk kepentingan penyelidikan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Inilah situasi. Kericuan ini terjadi saat Polda Metro Jaya mendatangi kantor pusat Khilafatul Muslimin yang terletak di Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung, Sabtu siang. Keributan terjadi saat jemaah tidak menyerahkan 2 pemimpin mereka yang akan ditangkap polisi. Kedua tersangka yang ditangkap berperan sebagai pelaksana organisasi Khilafatul Muslimin. Dari tempat ini, polisi menggeledah kantor dan menyita dokumen berisikan buku dan uang sekitar 2 miliar rupiah. Bahwa kami juga memberikan penekanan kepada mereka yang tadi sempat terjadi kesalahpahaman, harus taat terhadap aturan negara Republik Indonesia. Catatan harus taat, ya, tidak boleh mereka bertentangan dengan kami, TNI, Polri, dan aparat pemerintah daerah di sini, ya, harus taat pada aturan yang ada di negara Indonesia. Alasannya kami himbau tadi, tersangka diserahkan, dan lanjut kami akan melaksanakan pemeriksaan di Jakarta. Kedatangan polisi Polda Metro Jaya ke kantor pusat Khilafatul Muslimin Bandar Lampung ini untuk kali kedua. Pertama, Polda Metro Jaya menangkap pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Penangkapan terkait dugaan Khilafatul Muslimin yang menolak NKRI. Minggu siang kantor masih buka. Sejumlah jemaah berjaga di pintu gerbang. Tamu dari luar Khilafatul Muslimin untuk sementara dilarang masuk. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bandar Lampung.
Sebuah kesaksian Khilafatul Muslimin yang diduga tidak menganut ideologi Pancasila terungkap pada rapat pencegahan kelompok anti Pancasila di kantor Bupati Lampung Selatan Jumat siang. Pengikut Khilafatul Muslimin tidak pernah mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesaksian ini dikatakan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Di Desa Karangsari juga terdapat kampung Khilafatul Muslimin. Sekitar 40 keluarga yang merupakan pengikut Khilafatul Muslimin tinggal di sana. Nah, kalau tidak pasang bendera itu yang khusus di kampung mereka. Tapi kalau masyarakat Desa Karangsari semuanya pasang bendera. Tapi kalau di kampung mereka itu ya, kampung mereka berkisar luasan cuma berapa hektar gitu, kecil lokasinya. Karena di lokasinya itu dusun Karanganom. Artinya kalau di Karanganom itu biasa saja karena tidak ada gerakan yang kami tahu. Nah, saya tahu pas ini heboh. Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah yang paling banyak pengikut Khilafatul Muslimin. Pemerintah kabupaten dan aparat berencana mendatangi kampung Khilafatul menggelar pendekatan secara keagamaan dan kebangsaan. Artinya bukan karena ada kejadian kemarin, baru kita enggak kok. Ini kegiatan memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena berdasarkan data dan dokumen serta informasi yang kami terima, beberapa hal yang diperlukan pendekatan, baik secara keagamaan, pendekatan secara keilmuan, dalam hal ini kebangsaan itu sendiri. Di Jumat depan kita koordinasikan dengan tim, kita akan segera bentuk tim ya, sehingga nanti tim ini akan turun. Yang pertama mungkin kita akan melaksanakan kegiatan lah seperti yang disampaikan dengan Pak Kapolres tadi, yang menyentuh masyarakat, misalnya nanti ada pelayanan kesehatan ya, sunatan massal gratis. Nah itu yang lain-lainnya mungkin nanti kita akan rencanakan juga di kegiatan-kegiatan berikutnya. Keberadaan Khilafatul Muslimin di Lampung mencuat setelah Polda Metro Jaya menangkap pemimpin tertingginya bernama Abdul Qadar Hasan Baraja beberapa waktu lalu. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus radikalisme. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.